Berkat kehidupan dicurahkan ketika di sana saudara hidup rukun bersama. To dwell together in unity. Duduk bersama dengan rukun. Urapan Tuhan turun, ya toh? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Allah melepaskan berkat apa? Kehidupan. Itu kesempurnaan. Banyak keluarga-keluarga tidak sampai pada kesempurnaan. Tetapi saya yakin keluarga di JKI, FLTF Church dan NCC Indonesia sampai kepada kesempurnaan. Raih itu. Kejar-kejar. Kata Tuhan, berusaha hidup damai. Berusaha sempurna. Berusaha berkenan. Terus mengejar. Kalau yang sudah menikah, ayo yang istrinya juga mengejar, suami mengejar. Oh, indah hidup ini. Amin. Dua-dua mengejar. Orang saleh itu adalah orang yang tekun. Tekun apa? Tekun sembahyang. Tekun ibadah. Orangnya sungguh-sungguh. Tekun berbuat baik. Tekun belajar. Tekun pokoknya. Shalom Bapak Ibu Saudara, tempat ini dan juga yang ada di rumah. Ya, ada beberapa daerah yang hujan lebat. Jadi daerah Wakir hujan katanya. Tapi beberapa tempat tidak hujan. Ada beberapa yang sakit, izin. Ya, tapi saya masih tidak melihat anak-anak muda sakit juga ya. Banyak yang sakit ya saudara. Kita harus berjuang yang sehat-sehat ini. Amin ya, menopang terus. Tidak boleh sakit. Amin. Sehat terus. Haleluya. Itu udah berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit melanjutkan sedikit ya. Orang-orang yang duduk bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara catat adalah orang yang menang atas hal-hal yang membuat masuk neraka. Dan yang tidak mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, menang atas pengaruh hawa nafsu duniawi dan semua yang menghalangi kita beribadah dan melayani Tuhan. Ketiga, orang yang menjadikan gereja pusat hidup atau yang menjadikan ibadah itu sumber kehidupan. Prioritasnya ibadah dan kerja dan yang lain itu adalah sambilan. Jadi ibadah sambil kerja, bukan kerja sambil ibadah. Itu orang yang pasti duduk bersama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti, selalu Tuhan ajarkan tentang 3 tingkatan. Baik, berkenan, sempurna. Yang diminta Tuhan Yesus adalah sempurna. Sempurna itu pemenang. Kristen baik itu level surga tingkat bawah. Kita tidak pernah diajar untuk surga tingkat bawah. Jadi kalau hanya masuk surga, ya udahlah, saya cuman berpegang kasih karunia Tuhan, ya mudah-mudahan lah orang ini masuk surga. Tapi ada level lagi yaitu berkenan. Wah, hidup berkenan itu beda saudara. Yang lebih tinggi sempurna. Juga ada 3 tingkatan yaitu iman, harap, kasih. Yang lebih tinggi mana? Kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti Tuhan itu ingin saudara naik terus. Katakan amin. Tidak boleh turun. Pertumbuhan rohani juga naik. Bagaimana seorang bisa bertumbuh rohaninya jika seseorang tidak terlibat di dalam gereja? Maka itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi sore. Tahun 2022 itu kan tahun penggenapan. Dan penggenapan itu artinya keutuhan. Bukan tahun penggenapan, oh digenapi saya nanti punya mobil, saya ketemu jodoh. Bukan, keutuhan, kesempurnaan. Dan saya menangkap kerinduan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Keutuhan itu Tuhan tidak menyelamatkan roh saudara saja. Tapi di 1 Tesalonika 5 ayat ke
19, tolong lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 19, 20, berarti 25, atau terus 26. 1 Tesalonika 5 berarti sebelumnya atau ayat berapa? Coba dicek, lihat sebelumnya. Tubuh, jiwa, rohmu, roh, jiwa, tubuhmu sempurna. 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Nah ini loh, Tuhan itu selalu whole pack, ya, whole paket, whole paket, selalu utuh. Nggak mungkin roh saudara sendiri, jiwamu juga disempurnakan. Tubuh disempurnakan, apa kemudian kita ini kemudian tidak sakit? Tidak. Tuhan sediakan tubuh kemuliaan. Dan ingat, tubuh kemuliaan itu tubuhnya siapa? Tuhan Yesus. Sama seperti itu. Jadi orang yang mau pakai tubuh ini, ya ukurannya siapa? Ya ukuran Tuhan Yesus dong. Kan ayatnya ada, diserupakan dengan Kristus. Jelas toh saudara, di Roma 8 itu jelas. Ya, roh, jiwa, tubuh saudara itu nanti serupa dengan Kristus. Jadi kalau ukuran baju Tuhan Yesus itu L, ya saudara harus pakai L. Amin. M enggak bisa, apalagi S. Yang ukuran big size ya enggak bisa, apalagi triple L lagi ya enggak bisa. Tolong lihatkan Roma 8 supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, dan sehingga ketika saya mengarahkan saudara kepada hal-hal yang semakin terpusat, saudara tidak berat. Roma 8 ayat 28 jelas saudara pasti tahu. Ya tahu, ayat terkenal, tapi maksudnya apa konteksnya ini? Ini bukan konteks bicara hanya ekonomi, persoalan hidup, bukan. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya dalam segala sesuatu apa? Ya keluarga, pernikahan, ekonomi, sosial, politik, budaya, semua. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam pekerjaan saudara semuanya. Artinya membawa kepada destininya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Jadi orang Kristen pastilah ada di dunia. Semua yang ada di sektor kehidupan ada. Tapi saudara, Allah bekerja di sana. Sebab Allah yang memulai di dalam saudara. Saudara harus ingat, Dia yang memulai, Dia yang akan meneruskan, dan Dia akan menyempurnakan. Ya, hanya bagi orang-orang yang mengizinkan Allah bekerja dalam hidupnya, maka orang-orang ini akan bergerak kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukan dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung, yang pertama. Kalau kita punya saudara, kakak kandung pertama, adiknya pasti mirip. Saudaranya Tuhan Yesus itu mirip siapa? Ya mirip Tuhan Yesus. Karakternya, sifatnya. Jadi enggak bisa lah saudara hanya orang berkata percaya saja. Enggak bisa, dia harus diproses serupa, dibentuk. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara, 2:30. Dan mereka yang ditentukan dari semula. Nah, mereka juga dipanggilnya. Ini dipanggil ini untuk tujuan nanti kekekalan itu. Dan tujuan pelayanan sebetulnya di muka bumi. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi siapa yang dimuliakan? Ya sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara terus bertumbuh. Kembali, Tuhan ingin keutuhan. Bukan cuma roh, tapi jiwa saudara, pikiran saudara. Tolong hapus keinginan saudara, perasaan saudara. Sama dengan Kristus. Kristus siapa Pak? Firman. Kristus itu firman yang jadi manusia. Tubuh saudara dimuliakan nanti. Sempurna, semua sempurna.
Dan tahun penggenapan ini harus saudara ambil, ayo. Pulihkan pernikahan bagi yang sudah berkeluarga. Hubungan orang tua anak, mertua menantu. Jika perdamaian itu tergantung pada dirimu, maka usahakanlah perdamaian. Kan perdamaian tergantung kita. Lah kalau enggak mau diajak damai Pak, suami saya, istri saya gimana? Ya sudah, yang penting saudara punya usaha untuk progresif ke sana. Makanya tahun 2023 adalah tahun peningkatan itu sesungguhnya adalah peningkatan progresif yang Tuhan bawa kepada destininya. Baik secara rohani, secara jiwa, secara tubuh. Kalau saudara bergerak secara roh dan saudara punya niatan baik Tuhan supaya ada progresif, Tuhan pasti menyatakannya. Jika roh saudara bertumbuh luar biasa, maka kehidupan jasmanimu akan mengikuti searah dengan pertumbuhan roh. Mana buktinya? Ya saya buktinya. Ya lihat saya aja toh. Ada banyak saudara orang punya mobil, punya rumah. Ada banyak orang punya kerjaan, hidupnya hancur kok. Jangankan orang luar, orang Kristen lihat saja. Mereka tidak ada ngalami yang namanya perubahan jasmani. Jasmani itu bukan hanya ngomong duit. Bukan hubungan suami istri, orang tua anak. Sebab ada terjadi kesempurnaan, keutuhan. Ada banyak orang tidak pernah mengejar pada progresif. Sudah menjadi rahasia umum. Keluarga pendeta hancur. Keluarga pelayan hancur. Pernikahan pendeta hancur. Pernikahan pelayan hancur. Itu rahasia umum. Kelihatan di depan harmonis. Sampai rumah hancur. Sendiri-sendiri. Padahal waktu nyanyi berdua sama-sama di sini. Gusti Yesus kok dibandingke gandol Gusti nyanyi bisa sampai rumah. Gimana? Ini orang sudah ke gereja loh. Beda kalau satunya enggak kenal firman loh. Kan enggak masuk akal loh. Dua-dua ngerti firman, dua-dua berdoa. Musuhan. Loh, aneh yo Dian yo. Blender yo. Ya bingung saya. Terus gimana Pak? Ya progresif toh. Kalau memang perdamaian tergantung kamu, lakukan dari dirimu. Persoalan itu selalu ada. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam apapun ada. Tapi bukan jadi masalah di antara kita. Katakan amin. Persoalan apapun, gara-gara tekos saya masuk rumah bisa geger kok rumah, betul ya? Tapi tekos itu tidak membuat persoalan antara kita berdua. Amin. Haleluya. Itu tidak ada dusta di antara kita. Kan aneh, masa masalah tikus persoalan pernikahan bisa cerai. Aneh enggak? Itu terjadi. Udah enggak usah ngelihat kanan kiri siapa. Pendeta aja banyak yang begitu, gembala banyak yang begitu. Terus kita menyerah, tidak bisa. Tuhan suruh saya bongkar semuanya. Sekecil-kecilnya nanti supaya sempurna semuanya. Gak bisa ditutup-tutupi. Amin. Harus saudara. Karena kekristenan bukan teori. Realita. Realita. Saya bersama Tuhan. Loh kalau bersama Tuhan ada damai dong. Loh persoalan itu bisa. Kita pelotot-pelototan bisa. Berargumentasi bisa. Pelototan bisa. Tapi tidak bermusuhan. Amin. Menemukan titik temu itu enggak apa-apa. Tapi janganlah belum ketemu titik temu, terjadi perpecahan di antara kita, keluarga kita. Kan bodoh. Haleluya. Masa anak ujian tidak bisa ngerjakan, kok bisa hubungan orang tua dan anak bisa pecah? Kan aneh. Anak yang ujian kok persoalan anak, tapi kenapa pecah? Tidak bisa. Persoalan bisa terjadi, tapi tidak akan memecahkan hubungan kita. Itu yang penting. Nah ini yang saudara saya disuruh bongkar sama Tuhan. Nah domba yang saya gembalakan, ayo kejar keutuhan. Makanya saya tunjukkan keutuhan ini.
Tuhan itu bergeraknya nggak setengah-setengah. Maka itu kemarin saya sampaikan tentang bagaimana Tuhan mau bergerak bukan cuma suami istri tapi keturunan. Dibongkar keturunannya sama Tuhan. Ini satu berita yang justru membuat kita harusnya senang. Baik, berkenan, sempurna. Kejarlah yang utuh, yang sempurna. Jangan kejar cuman baik. Tidak, saya nggak mau kalau kejar cuman baik. Saya kejar yang sempurna. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, yang sempurna itu pas gitu loh. Sama yang Tuhan mau itu tepat gitu loh. Sebab ada orang yang mengizinkan hidupnya nggak sempurna. Ya wes lah, biarinlah, ya wes lah kan gitu dah. Biarin pokok baik, ya sudah itu pilihanmu. Kalau saya tidak, saya kejar yang sempurna karena Tuhan Yesus berikan yang sempurna. Ada ayatnya. Saat ini Tuhan Yesus ada di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Katakan amin. Itu ayatnya di mana? Ada itu. Sampai segala sesuatu terjadi pemulihan. Bisa mengerti ya? Supaya Bapak Ibu mengerti. Tuhan mau utuh. Oleh karena itu saya lanjutkan. Siapa orang-orang yang bisa duduk bersama Tuhan Yesus? Orang yang menjadikan agama itu sumber hidup, jantung. Orang yang menjadikan gereja itu jantung. Ya. Pelayanan jantung, doa jantung. Bukan organ tubuh yang lain, jantungnya. Jantung mati, semua mati udah. Ya, jantung itu nomor 1. Kepala kita tidak dapat oksigen dari jantung, 5 menit aja kolaps sudah. Gereja itu apa? Jantung. Gereja itu bukan rempelo, bukan hati, bukan ceker, bukan berutu, bukan suiwi, wing itu loh. Chicken wing. Gereja itu bukan kepala. Yang suka kepala ayam. Halo, masih bersama saya enggak ini? Gereja itu bukan apa? Pupu. Bukan dada. Tapi jantungnya. Ya. Itu yang membuat kita menang. Yang keempat, siapakah orang yang duduk? Orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus sudah berdiri sebagai imam. Jadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan berdiri sebagai imam. Maka itu tahun 2023 nih. Saya akan mengejar tahun sebelum masuk 2023, keutuhan ini saya minta. Pemulihan semua. Ayolah, jangan berengkeli. Temukan saya dah suami-suami yang katanya pinter firman, istri-istri pinter firman. Kenapa gak bisa rukun? Apa yang menyebabkan kamu tidak rukun? Robek Alkitabmu. Tak suwek-suwek saudara. Kalau saya melihat pria, ya, ini suami nih. Wah, khotbahnya pinter, ya toh? Ya, doanya pinter. Sama istri juga, dua-dua pinter. Tapi tidak bisa rukun, tak robek Alkitabnya. Suruh datang ke saya, nggak bisa dikonselingi orang kayak gini. Tak suwek sudah, percuma. Apalagi yang bisa membuat mereka rukun? Kematian, telat, terus mati, nangis, ngerangkul peti mana? Peti mbok rangkul terus ya percuma. Sebelum masuk peti lo rangkulan, katakan amin. Terus masuk peti mbok rangkul, mbok suni, nangis percuma, ya, listen ya. Nah gitu saudara ya. Nah nanti masuk tahun 2023, tahun peningkatan ini, itu menaruh tabut perjanjian. Maka saya akan mengusahakan dengan sekuat tenaga semua keluarga itu menaruh tabut perjanjian, yaitu mereka jadi imam. Kita akan bimbing, jangan takut. Kita akan bimbing. Semua punya kesempatan untuk mengambil bagian berdoa. Dan saya melihat pelayanan streaming ini dibuka sama Tuhan, menolong kita supaya tabut perjanjian Tuhan ada. Kita akan tolong semua keluarga. Kalau tidak bisa di rumah, kita akan latih di sini.
bersama-sama mendampingi. Nanti saya akan minta hikmat Tuhan untuk menaruh tahun 2023. Semua harus membuka suara dan mengeluarkan doa. Karena itu yang Roh Kudus ajarkan saya. Ketika mereka membuka suara, mau berdoa, itu seperti tenaga dalam itu dibuka di dalam tubuh mereka. Itu aliran silat ya, zaman dulu itu membuka chi, itu energinya keluar. Itu terjadi saudara. Roh itu ngembang langsung. Dengan membaca, kan kita siapin semua. Ya semua, nanti Mas Cahyo ya, Dian, Edo, Rudi ya semua. Listen juga, Kolisen juga, Cik Minchan, semuanya. Karena disitulah tabut perjanjian ada. Anak muda juga kita latih semua. Saya rindu gereja ini menjadi pilot project Tuhan. Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Saudara, gereja ini disebut rumah doa segala bangsa. Karena semua umatnya berdiri sebagai imam. Di tempat ini kerajaan imam bangkit. Dan itu tidak mudah dinyatakan di dalam sebuah gereja. Tapi oleh karena Roh Kudus kita bisa. Dan kita akan masuk tahun peningkatan 2023. Amin. Lihat nanti. Lihatlah saudara. Daud berkata apa tadi sore? Aku senantiasa memandang Tuhan sebab ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Maka hatiku akan bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Dan tubuhku 3. Hati, jiwa, tubuhku akan diam dengan apa? Tentram. Keluarga saudara penuh tentram, damai, sejahtera. Amin. Sebab engkau tidak pernah membiarkan aku masuk ke dunia orang mati. Dan engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan dan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Itu terjadi. Itu tidak bisa diangan-angan sambil dibatin. Tidak. Dan saya sudah melihat bagaimana pergerakan NCC Indonesia menghasilkan tabut perjanjian di dalam keluarga-keluarga. Nah sekali lagi yang aneh. Tabut perjanjian sudah dibentuk, kok tidak pulih? Nah, ada apa ini? Kan aneh. Kekerasan hati terjadi. Ya biarlah Tuhan yang membuat penghakiman sendiri. Yang penting kita sudah niatnya baik. Tuhan pulihkan keluargaku. Sebelum masuk 2023 suami istri pulih. Ya, karena dua-dua sudah kenal Tuhan, gitu loh. Kecuali tidak kenal Tuhan, ya gimana lagi? Jadi orang yang menantikan kedatangan Tuhan berdiri sebagai imam, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus, pasti mereka akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kelima, orang yang digembalakan dan terlibat dalam semua kegiatan rohani dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan mempersiapkan umat menjadi 5 gadis bijaksana. Orang yang digembalakan, dia masuk kesempurnaan. Bagaimana ada orang yang tidak digembalakan, Pak? Itu level baik. Belum berkenan dan sempurna. Jadi hati-hati nih, orang yang tidak tergembala. Memang saudara melayani Tuhan, tapi tidak semua pelayanan itu berkenan. Tapi semua pelayanan itu baik. Karena Tuhan bergeraknya sempurna. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara punya hidup itu wangel. Tahun 98 ke bawah saya enggak punya hidup. Perkawinan saya bukan hidup. Keluarga tidak hidup. Loh, berkat ada? Ada. Itulah bukan berkat kehidupan, tapi berkat kematian. Itu loh yang saya. Banyak orang Kristen berpikir, gak apa-apa, gak ada pemulihan. Yang penting kerjaan lancar, pabrik ada, udah jalan, suami jalan sendiri, pelayanan sendiri, doa sendiri, istri jalan sendiri, pelayanan sendiri. Gila apa saya pikir. Kan gak masuk akal tuh saudara. Dan kita diam saja, gak bisa. Kita harus protes, harus berontak. Ini gak benar ini. Dan sudah banyak terjadi itu Bapak Ibu Saudara. Bohong, kebohongan semua terjadi. Itu berkat kematian. Kalau berkat kehidupan dicurahkan,
ketika di sana saudara hidup rukun bersama. To dwell together in unity. Duduk bersama dengan rukun. Urapan Tuhan turun, ya toh? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Allah melepaskan berkat apa? Kehidupan. Itu kesempurnaan. Banyak keluarga-keluarga tidak sampai pada kesempurnaan. Tetapi saya yakin keluarga di JKI, FLTF Church dan NCC Indonesia sampai kepada kesempurnaan. Raih itu. Jangan ikut-ikutan keluarga lain. Biarin. Lupa tapi kan selamat. Iya. Tapi baik itu belum berkenan dan sempurna. Oh, saya bertahan kuat di situ, saudara. Saya memilih untuk sempurna. Otoritas. Jangan tanggung-tanggung kalau milih. Jangan cuman baik. Keluarga-keluarga ya, yang karena mungkin yang saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Anaknya gereja ini, gereja itu, gereja ini. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Tapi saya tidak. Saya milih yang sempurna. Saya dan anak cucu saya dalam satu penggembalaan. Apakah salah Pak kalau yang lain pisah-pisah? Tidak, tapi berkenan tidak, sempurna tidak. Lucu enggak Natalan enggak bisa sama-sama? Betul? Jempol sendiri-sendiri. Ya kalau papa mamanya dulu enggak kenal Tuhan, ya pasti begitu. Saya sekeluarga juga beda-beda. Tapi keluarga saya pribadi yang pegang. Sejak saya kenal Tuhan, anak saya masih kecil. Dan sampai keturunan, sampai 7 turunan. Satu garis, tidak bisa tidak. Itu sempurna. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya kenapa kita dibawa ke excellent. Coba toh saudara rasakan, ibadah tanpa anak, cucu, enak enggak? Enggak enak. Tuh, tapi anak saya di luar negeri, baik. Lu baik di luar negeri, silakan. Mau kamu kirim Rusia, Ukraina, ya monggo. Udah usah luar negeri, Papua ada, baik. Berkenan? Belum. Kamu enggak bisa kumpul, rugi enggak? Sering kali kita tidak memikirkan ke sana. Yang dipikir pokok baik. Baik itu belum tentu sempurna. Amin. Ambillah. Sudah hidup sekali, besok enggak tahu kamu itu hidup apa enggak. Kok ya ambil soro gitu. Katakan amin. Haleluya. Kembali saudara. 6. Orang yang setia. Itu yang masuk dan bertahan sampai akhir, tetap beribadah melayani Tuhan, itu pasti masuk. Duduk lu ya bersama Tuhan Yesus, bukan cuma masuk surga. Kalau semua dianggap baik, saya yakin saudara masuk, tapi mepet neraka. Karena orang dunia baik-baik juga. Jadi saudara beda tipis, ya saudara, ya. Beda tipis. Tapi kalau berkenan, di atas levelnya. Kejar, kata Tuhan, berusaha hidup damai, berusaha sempurna, berusaha berkenan, terus mengejar. Kalau yang sudah menikah, ayo yang istrinya juga mengejar, suami mengejar. Oh, indah hidup ini. Amin. Dua-dua mengejar. Kalau yang satu ngejar, satu jomplang, yaitu alamak, kasihan deh lu, berjuanglah terus, ya. Ya nggak tahu ya kasih karunia Tuhan, kalau sudah gitu hanya cuma minta kasih karunia. Ya kasihanlah saudara, kalau saya nggak mau lah. Karena saya sejak tahun 98 mengikut Tuhan Yesus, hidup saya menuju pada kesempurnaan. Kesempurnaan bukan uang ya, maksud saya keutuhan roh, jiwa, tubuh. Keutuhan pernikahan, karena saudara diberkati di pernikahan. Keutuhan keturunan itu kesempurnaan. Keutuhan seisi rumah diselamatkan. Kejar itu. Raih itu. Udah enggak usah terlalu pusing. Pelayanan A, pelayanan B. Fokus dulu. Aku mau seisi rumahku melayani Tuhan bersama-sama. Itu fokusnya dulu. Katakan amin. Dan saudara saya kasih tahu, orang yang bergumul di arah itu, tidak mungkin Tuhan tidak pulihkan. Asal kamu sungguh-sungguh. Kenapa tidak terjadi pemulihan kok mentok?
Karena kamu gak serius sama Tuhan. Itu aja. Yang ketujuh, siapa orang yang duduk bersama Tuhan Yesus dan Bapa? Orang yang memberikan hidupnya untuk menjadi gembala. Itu pasti sudah. Gembala asli lo ya. Bukan gembala sapi lo. Ya. Bukan gembili lo, gembala, sungguh-sungguh. Nggak usah saudara ngomong saya gembala, orang akan tahu Anda gembala atau enggak. Udah gitu aja. Ya, nggak usah saudara bilang aku pendeta. Nggak usah, orang akan tahu Bapak pendeta ya. Tahu. Di mana habitatmu itu menyatakan siapa engkau. Itu aja. Jadi orang yang jadi gembala, kasih hidup, jadi pendeta, penginjil, pengajar Alkitab, dosen Alkitab, full timer gereja, waduh. Hidup selibat untuk Tuhan. Waduh, itu langsung saudara jos itu. Duduk langsung. Menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Langsung saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kan saya bawa menjadi imam. Itu sama, pelayan Tuhan, imam Tuhan, tanaman kebenaran, tarbantin, itu pelayan dan imam. Makanya saya yakin kalau semua domba-domba taat dan setia atas petunjuk Allah melalui saya, gembala, saya percaya kita semua akan kumpul bersama di Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru. Mungkin kita tidak bisa karena uang gak cukup untuk berangkat 100 orang, mungkin bisa butuh 2M. Uangnya siapa? Kalau ada pengusaha kasih 2M, kemudian saya berangkatkan semua, ya enggak mungkin semua. Masuk gereja tutup minggu kan lucu, dibagi-bagi juga. Tapi ketika kita belum berangkat, Tuhan sudah datang, kita semua pasti kumpul di Yerusalem surgawi, Yerusalem baru. Amin. Itu tujuan saya. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Makanya saya akan keras terus. Gitu. Akan saya ingatkan saudara. Ke-8. Siapa yang duduk? Orang yang menderita bahkan rela mati karena nama Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang mati martir. Nah, jadi martir itu mati karena Tuhan Yesus. Dibunuh karena Tuhan Yesus. Tapi orang-orang ini benar loh ya. Bukan dibunuh karena Tuhan Yesus, tapi dia pemabuk, kemudian dia dibunuh karena Tuhan Yesus. Tidak menyangkal, oh enggak, dia mabuknya sudah nyangkal, jadi percuma mati. Mati malah membuat dia cepat masuk neraka. Tapi kalau mati dengan Tuhan Yesus, Anda hidup benar, kamu langsung duduk bersama Tuhan Yesus. Dan kedua, orang-orang yang martir itu adalah orang yang mau memberi hidup untuk Tuhan. Itu martir juga. Hidupnya full timer gereja itu martir saudara. Saudara jangan nilai orang full timer gereja itu orang murah atau orang rendah atau orang penuh belas kasihan. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang mulia nanti. Karena hidupnya hanya untuk Tuhan. Mungkin keluarganya bilang, terus ya, melok iku pendeta rodok miring itu. Dijanti, kamu mau jadi apa? Duitmu kumpul berapa? Kamu pelayanan gini, terus gimana masa depan anakmu? Saudara, tidak usah didengarkan. Karena mereka belum melihat kemuliaan. Tapi jika saudara bertahan sampai akhir, orang-orang yang full timer itu duduk sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu tidak main-main saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan yang terakhir, maksud saya terakhir pengajaran ini ya. Maksud ini tambahan. Siapa orang yang duduk bersama Tuhan Yesus? Orang yang hidupnya saleh. Nah ini. Bapak Ibu Saudara di surat Petrus ya, tingkat kedua paling tinggi itu adalah kesalehan hidup. Surat Petrus mengajarkan saudara untuk menambahkan iman saudara dengan kebaikan. Tambahkan kebaikan dengan pengetahuan firman. Tambahkan pengetahuan firman dengan apa? Penguasaan diri. Lihat saudara, Tuhan minta apa? Naik nak. Tambahkan penguasaan diri dengan apa?
ketekunan. Tambahkan ketekunanmu dengan apa? Kesalehan. Saudara, tingkat nomor 2 sebelum yang paling tinggi, tingkat 7. Kesalehan tambahkan dengan apa? Kasih. Nah, maka kasih itu nomor tinggi. Dari iman sampai kasih itu melewati tingkat-tingkat yang luar biasa. Jadi kalau saudara tidak pernah diajar, tidak pernah rajin, tidak pernah dibentuk, bagaimana saudara berkata gini, tapi kan saya kasih Pak, kasihmu kasih apa? Kasih cap opo? Kalau cap dunia, tidak usah ke gereja, kamu sudah turunan baik. Ya, kayak engkongmu itu loh baik. Udah ndak usah ke gereja, ndak usah baptis, kamu tetap baik. Tapi baik itu karena kamu dosa sehingga kamu tahu baik. Kasih yang dari Tuhan itu kasih yang melampaui kesalehan dulu. Kalau hidupmu ndak saleh jangan ngomong kasih dong. Apa itu saleh? Buka Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama apa? Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia apa saudara? Saleh. Ia serta seisi rumahnya apa? Takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa. Jadi orang saleh itu adalah orang yang takut Tuhan, orang yang banyak memberi sedekah, amal, dan suka sembahyang. Atau konteks hari ini suka ke gereja, suka pengajaran. Bapak kemana? Kok pakai neces, baju koko, pakai jas, jalan di kampung, bawa tas, kemana? Kami mau pengajaran. Itu orang saleh. Ada waktunya, kelihatan orang. Nah, kalau di surat Petrus, orang saleh itu apa? Orang saleh adalah orang yang beriman. Catat ya, orang saleh orang yang beriman. Orang saleh adalah orang yang baik. Baik, terkenal di kampungnya baik, bukan perusuh, pemabuk, pembuat onar, bukan, penipu, bukan, baik. Makanya standar pelayanan di tempat ini harus apa? Baik. Kalau tidak baik, ya janganlah. Ya. Imam juga begitu. Kalau imam track recordnya jelek di luar, nggak bisalah jadi imam. Bertobat dulu. Orang yang saleh itu adalah orang yang suka belajar firman. Artinya penuh pengetahuan firman. Kalau ditanya, kamu ngerti enggak surat Galatia? Enggak tahu, Anda bukan orang saleh. Jangan bangga ya. Oh aku enggak tahu Alkitab, tanya pendeta. Jangan bangga, kamu dekat neraka. Saya kasih tahu. Enggak main-main dulu apa yang saya ngomong. Karena itu wajib. Jangan bangga. Ada banyak orang merasa tidak pernah tahu Alkitab itu, tertawa. Anda menangis nanti. Bisa ngerti? Ya. Jadi orang saleh itu orang yang ilmu agamanya tinggi. Bukan cetek, ilmunya tinggi. Makanya kejar ilmu itu. Berilmu tiap Selasa ini. Bahkan ada orang sekolah Alkitab sampai luar negeri untuk cari apa? Kesalehan. Setelah ilmu pengetahuan tentang Allah ngerti, kemudian orang saleh itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Kalau ada orang temperamen, suka marah, mulut kotor, culas, mesoan, mulutnya najis, Anda bukan orang saleh. Jadi kesalehan di hadapan Tuhan itu tidak bisa melampaui iman, kebaikan, pengenalan akan Allah, dan penguasaan diri. Jadi Anda tidak bisa masuk kategori saleh seperti Cornelius kalau Anda nggak punya 4 dulu ini. Jangan ngomong saleh, Anda pikir orang saleh itu orang mantu-mantu, diam kelihatannya, tapi tidak ngerti apa-apa. Enggak, ilmunya tinggi, ilmu agamanya tinggi, penguasaannya tinggi.
Yang kelima, orang saleh itu adalah orang yang tekun. Tekun apa? Tekun sembahyang, tekun ibadah. Orangnya sungguh-sungguh, tekun berbuat baik, tekun belajar, tekun pokoknya. Baru yang keenam, saudara disebut apa? Saleh. Kalau saudara sudah sampai tingkat saleh, Anda akan masuk satu tingkat level, yaitu kasih yang agape itu loh. Bukan kasih yang filio. Orang yang bicara, yang penting kan saya baik Pak, itu kasih filio. Kasih filio itu kasih terhadap orang lain, sahabat biasa. Tapi ada kasih agape. Agape itu tanpa syarat pengorbanan. Anda akan sampai pada kasih agape ketika saudara sampai pada kesalehan. Itu saya kejar. Kuasai dirimu dalam segala hal. Maka nanti saudara akan bisa mengerti, ada benih asing, ada tanaman asing, ada roh asing, ada api asing. Maka itu saya kalau melihat kekristenan selama 24 tahun itu persis sama perguruan silat. Wis persis. Orang itu sepertinya dibentuk sama Tuhan. Bukan hanya agama. Oh Kristen ya kamu, Kristen. Ditanya tentang surat Kolose, kamu tahu memikirkan perkara di atas. Loh ada tak Kolose? Loh ada. Loh tapi pikir Koloke. Loh, kamu taunya Koloke, Syoke. Galatia enggak tahu, enggak pernah baca Galatia. Lah kamu apa? Galantin. Loh, lah kau ayam kodok tok sing mbok pangan. Lucu enggak? Jangan bangga loh saudara, saya kasih tahu loh. Kamu jauh dari kesalehan loh. Makanya orang saleh itu doanya didengar sama Tuhan. Sedekahnya naik ke hadirat Allah. Tuhan memperhatikan. Nah sekarang bagaimana orang-orang Kristen? Tertawa-tawa, dia enggak tahu Galatia, dia enggak tahu Kolose, dia enggak tahu Efesus, dia enggak tahu surat Injil. Saya dulu babar belas juga enggak tahu, ya senyum-senyum saja. Saya pikir udahlah itu bagi orang pendeta, saya bukan. Yang penting saya baik, selalu begitu. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, tidak. Roh Kudus membawa saya naik, iman tambahkan kebaikan. Sebelum saudara belajar Alkitab, hidupmu harus komitmen baik dulu. Percuma belajar Alkitab, hidupmu tidak baik. Tuhan itu bergerak dengan teratur, step by step. 24 tahun saya mengikut Tuhan Yesus. Apakah saya menuju kesalehan? Bukan. Apakah saya menuju kesalehan? Tidak. Lihat. Jangan cuma pinter khotbah, tapi tidak ada kesalehan. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dalam hidupmu? Daud berkata, Tuhan di sebelah kananku. Hari ini Tuhan bukan di sebelah kanan kita, di dalam kita. Orang yang di dalam Tuhan, dia pasti bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Menuju kepada kesempurnaannya. Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna. Itu pengejaran saudara. Jadi kalau saudara udah ngerti ini, saya nggak usah dorong-dorong saudara, paksa-paksa saudara. Udah ngerti apa yang harus kamu lakukan menuju kesalehan. Kalau sudah sampai itu, Tuhan, sungguh sempurna gereja ini. Kalau saudara mencapai kesempurnaan, maka hidup keluargamu akan menuju kesempurnaan. Akan terjadi pemulihan utuh. Tuhan itu bekerja. Ya. Tadi siang saya mendengarkan kesaksian Pak Martin. Bagaimana seorang ibu bisa menolong. Tiba-tiba Pak Martin belanja di salah satu toko. Mau bayar, ada yang bayarin, tidak kenal lagi. Tapi itu biasa Pak, semua bisa lakukan. Orang seberang banyak begitu, saya lihat di YouTube. Tapi bagi kita menyadari itu pekerjaan Tuhan, betul? Tuhan bisa menjamah orang. Gitu.
Tapi yang lebih penting lagi, apakah kita saleh? Apakah kita menuju kehidupan kesalehan? Berkat itu belum tentu berkat kehidupan. Ada berkat kematian. Berkat kematian, kamu ikut Tuhan. Tapi keluargamu hancur, pernikahanmu hancur, semuanya hancur. Kok bisa, Pak? Ya karena kamu tidak pernah menjadi pelaku firman. Begitu. Kalau saudara menjadi pelaku firman, saya yakin bisa. Tidak jamin gembala itu. Tidak jamin saudara. Gembala akan rukun suami istri. Tidak, tergantung suami istri ini. Kejar enggak? Kejar enggak dua-dua? Kalau satu ngejar, satu enggak ngejar. Enggak bisa. Terus gimana, Pak? Ya udah, terimalah. Kamu levelnya masih baik. Belum berkenan loh itu. Terus gimana? Ya sudah, minta kasih karunia Tuhan dong. Makanya kita nanti saya akan buka-bukaan tentang pernikahan juga. Tentang anak-anak muda juga, hal-hal jodoh. Mari kita bongkar-bongkaran. Supaya kita itu sempurna. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hanya pemenang yang akan menerima mahkota dari Bapa. Dan Tuhan mencari hari ini siapa orang-orang yang mau sempurna. Siapa orang-orang yang mengejar kesempurnaan? Siapa orang-orang yang mengejar kesalehan? Siapa orang-orang yang mau memenuhi apa yang menjadi titah dan perintahku? Sebab semuanya telah gagal. Nabi-nabi gagal, tapi putraku berhasil. Dan aku sekarang memiliki anak-anak Allah. Apakah mereka gagal juga? Ternyata kegagalan-kegagalan terus terjadi. Karena apa? Doktrin yang salah. Pengajaran yang salah dari pemimpin-pemimpin gereja. Maka itu saya dipilih untuk bangkit, saya saudara. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya bilang saya tidak mau sama dengan semua gereja. Saya tidak mau sama dengan semua pendeta. Saya mau berdiri untuk menunjukkan bahwa Kristen itu realita. Kristen bukan teori. Kristen itu bukan agamawi, tapi kehidupan kerajaan Allah. Kita praktekkan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya lanjutkan sedikit ya, walaupun hanya 8 menit. Baru nanti minggu depan saya akan tunjukkan tentang benih asing, api asing lebih dalam. Ini karena melengkapi yang terakhir kemarin. Jadi judulnya masih itu ya, Andro, masih apa? Hidup mencapai kemuliaan Bapa dan Kristus yang terakhir. Nah, sekarang saya tambahkan, mari kita buka lebih dahulu di dalam langsung to the point ya. Saya tunjukkan tentang benih asing, roh asing, benih asing, tanaman asing, roh asing, api asing. Nah, saya tunjukkan dulu kenapa Tuhan tidak mau hal-hal yang asing ini masuk. Yang pertama ya, tentang kekudusan gereja. Saya tunjukkan 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Karena ini yang membuat kita sempurna. Kalau saudara tidak peka dengan benih roh asing dalam hidupmu, kamu tidak bisa sampai sempurna. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ini gereja loh saudara. Orang dengar di Janti ada percabulan. Ini kasusnya gitu. Oh, ada perzinahan di Janti. Saya kasih kasus ya. Supaya saudara tahu kondisinya. Tahu, itu ada jemaat, itu ada pria, itu ada wanita, itu cabul, itu zina, itu pelacur. Itu terjadi. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa yang tidak mengenal Allah. Gila enggak di gereja bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berarti ayahnya kawin lagi, jadi dengan mama tirinya. Ini udah enggak pernah terjadi di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah loh. Tapi di gereja terjadi waktu itu. Ayat 2. Sekalipun demikian kamu apa? Sombong. Kenapa sombong? Seolah-olah tidak terjadi. Karena apa? Lihat saudara, hati-hati. Karena sudah tidak ada penggembalaan. Makanya saya bersyukur. Walaupun kelompok kita kecil, tapi kita sempurna, berkenan sempurna, bukan cuma baik. Maka saya tahu setiap saudara saya harus pantau.
Supaya kita tidak kedapatan sombong. Sombong itu apa? Kamu ada gini tetap memuji menyembah. Kiranya aku berkenan. Ini busuk. Makanya saya lebih dulu minta maaf ke saudara. Kalau saya melihat saudara tidak berkenan pasti saya tegur. Ya, 1 titik sampai terakhir akan saya lakukan seperti Rasul Paulus. Dan itu benar. Karena apa? Saya selamat. Kalau enggak saya dipukul sama Tuhan Yesus. Sampean yang tepuk tangan. Gak bisa. Ada amin. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Diapain? Dijauhkan. Ini bukan saling menghakimi, tidak loh. Karena ini yang mengkamirkan, ini benih asing. Benih asing selalu membawa spirit yang beda. Makanya saya sekali lagi akan bergerak. Bukan saya mencampuri keluarga saudara. Saya tidak pernah mencampuri. Tapi kalau saya melihat kamu berzina, saya dengar ada saksi, tak panggil kamu. Apakah bertobat atau saya keluarkan dari tengah kami? Katakan amin. Itu bukan juga saya jadi polisi, kemudian saya lihat saudara. Enggak. Roh Kudus itu pasti buka. Tuhan tuh bergerak. Ini loh, enggak benar. 3, sebab aku, perhatikan ya, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi Paulus menghukum enggak? Menghukum, walaupun Paulus enggak hadir, tapi secara rohani hadir. Berarti dia peka rohnya. Gitu, amin. Saudara, ayo berjuang sama saya lah. Mumpung Tuhan sudah dekat ini. Kita minta, yang mempercepat kedatangan Tuhan siapa? Kita. Di surat Petrus dikatakan kita yang mempercepat. Mari saudara, kalau Tuhan mendapati ada satu gereja yang mau mengejar kesempurnaan, benar-benar sungguh-sungguh saya percaya saudara, Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Ayo berjuang sama saya, jangan saya sendiri. Ayo berjuang sama-sama. Ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Kita keluarkan orang itu. Terus orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Binasa tubuh roh selamat. Ini saudara jangan salah tangkap loh ya. Oh kalau gitu saya tak zina, pelacur, ya mabuk, nanti dihukum, kemudian rohnya selamat. Itu kalau bertobat, tapi belum bisa duduk sama Tuhan Yesus, saya kasih tahu. Sebab kalau saudara salah tafsir, saudara pikir saudara selamat. No way. Kalau Anda belum bertobat. Ada kok orang dipanggil, kamu berzina, bertobat. Kalau enggak keluar, ya udah saya keluar aja Pak. Gereja banyak kok, ya teruskan. Binasa dia saudara. Lihat, karena dia udah kenal firman loh. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Saya enggak mau ini adonan ini dikamirkan. Makanya saya harus peka, saya harus tahu satu-satu hidupmu. Karena Tuhan tidak mau dikamirkan adonannya. Saya bergerak atau Tuhan dulu yang potong saudara. Langsung mencetat saudara. Dengan caranya Tuhan, meletat saudara. Bisa keluar. Gitu loh. 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Kristus. Kita bisa ibadah itu karena ada darah yang dikorbankan. Terus kita mau menginjak-injak darah. Maka itu kenapa banyak gereja tidak berkenan? Karena gembala nggak tahu itu di tengah ada pelacur-pelacur. Itu jemaat loh, bukan orang non-Kristen loh, bukan loh.
Orang Kristen. Karena tidak pernah ditegur. Itu bahaya itu. Hari ini masih tertutup tahu saudara. Pokoknya domba-domba yang saya gembalakan, anak-anak rohani saya. Jangan tergiur dengan gereja-gereja gede. Jangan tergiur dengan kemakmuran. Jangan. Anda dibohongi. Itu nanti yang namanya gembalanya, pendetanya, dia akan dihukum bersama-sama dengan dombanya. Hari ini tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata, percuma kamu menyembah, percuma kamu beribadah, yang kamu lakukan peraturan manusia. Saudara tahu ada banyak orang gereja penuh untuk apa? Pesugihan. Sudah nyata. Cek ya toh Pak, datang kenapa? Supaya sugih. Itu aja. Udah, tapi kita tidak boleh menghakimi. Kita jadi contoh. Ya memang mereka tidak bisa kontrol dombanya. Karena apa? Tidak ada hubungan kok. 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tidak boleh ada keburukan dan kejahatan. Jangan berpesta. Bayangin di tengah umat ada yang jahat, yang zina, kita pesta. Kita nyanyi sama-sama. Tuhan jijik. Makanya sekali lagi ya, ke depan 2023 saya akan datang ke rumah saudara. Kalau mendapati sesuatu yang buruk dan jahat, saya minta maaf. Saya harus lakukan firman Tuhan. Kecuali saudara bertobat, saya cover saudara. Sejelek apapun saudara, saya cover. Tapi kalau tobat kumat terus, lebih baik saya keluarkan saudara. Katakan amin. Saya tidak mau mendengar ada hal yang kotor, najis. Kalau saya dengar, saya pasti panggil. Saya sudah ngomong ke saudara semua. Saya tidak perlu malu lagi, saya tidak perlu sungkan lagi. Pasti saya panggil saudara. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Tidak boleh keburukan dan kejahatan ada di tempat ini. Kemurnian dan kebenaran. Jadi di pekerjaan saudara saya akan dengar nanti. Bosmu ngomong apa? Kalau sampai telepon saya, Pak, tolong Pak, iki jemaatmu yo Pak. Suka nipu Pak, saudara pasti akan saya panggil. Jadi saya akan buka telinga semua. Katakan amin. Beda sama orang-orang bisa salah ya karena apa. Tapi ini keburukan, kejahatan, kemurnian, keburukan mengkamirkan tempat ini. Dan saya nggak main-main. Kemurnian dan kebenaran harus terjadi. Murni benar. 9 sampai 13 ya, saya tutup. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan siapa? Orang-orang cabul. 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Karena di luar sana ya wajarlah orang cabul, kita ketemulah semua. Kalau saudara tidak mau bergaul dengan mereka, berarti saudara meninggalkan dunia ini. Nah 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya siapa? Saudara. Saudara siapa? Ya keluarga Allah. Dia ngomong aku jemaat di JKI FLTF Church. Saya tanya, kamu domba atau tidak? Jangan ngomong jemaat, saya bilang. Anak muda juga. Kalau saudara mau pindah-pindah gereja, cepat keluar ke gereja lain, saya bilang. Kalau Anda saya gembalakan, tidak boleh ke gereja lain. Kecuali Anda di luar kota, Anda terserah ngomong sama saya. Bagaimana mungkin di kota Malang Anda pergi ke gereja lain? Anda domba atau kambing? Kan begitu. Karena saudara gitu loh. Saudara disebut saudara tapi orang cabul. Orang kikir, penyembah berhala. Nih yang suka ke dukun pasti saya panggil. Tapi saya yakin tidak ada ini orang hebatnya Tuhan nih, imam-imam di tempat ini. Amin. Hampir 90%, 100% di sini penyembah semua imam. Pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dengan penipu. Oh saya akan dengar kalau saudara sampai saya dapat laporan Anda menipu sana, sipu sini. 2023 nggak ada ampun pokoknya. Pilih tetap di sini atau keluar atau bertobat. Kalau di sini bertobat,
Kalau sampai saya dengar Anda tetap menipu, lebih baik Anda angkat kaki dari sini. Katakan amin. Jadi 2023 bisa terjadi kita semakin tambah banyak, dan bisa terjadi semakin kurang. Tapi saya beriman kita akan semakin tambah banyak. Karena apa? Kekudusan, kemurnian, roh Tuhan ada di sini. Tuhan akan mengembang. Justru itu yang membuat saudara, semua hidup saudara akan dikembangkan. 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Itu loh yang di gereja lain. Gereja apa? Sebutkan di luar Janti. Saya tidak punya wewenang. Urusan apa? Saya ngelihat, saya dengar, Pak itu jemaat gereja B ya Pak. Itu nipu orang Pak. Itu jinah Pak. Ya kita cuma berdoa. Saya enggak ada hak. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ini penggembalaan. Yang ada di dalam jemaat di sini akan saya hakimi. Tapi saudara enggak usah takut. Saya itu pembela di hadapan Tuhan Yesus buat saudara. Asal saudara mau bertobat, saya pasang badan. Tapi kalau Anda main-main, Anda out dari sini. Alkitab biaya. Anda sukacita di sini ya. Amin. Sebab dengan wewenang apakah? Oke, 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Lebih baik dihakimi manusia dulu atau langsung Allah? Manusia dulu kita bisa bertobat. Usirlah. Ayo ngomong sama-sama. Usirlah. Sekali lagi. Usirlah. Terus lagi. Usirlah. Orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini gak main-main. Usir itu gimana? Sopan gak ngusir itu? Saudara, tahun peningkatan. Saya berharap saudara jangan main-main. Ya? Anak-anak muda juga, izinkan Pak Febi akan ikut campur dalam hidupmu. Lalu aku lihat kamu kecanduan game, saya akan menghakimi kamu. Laporkan ke saya anak muda yang kecanduan game, yang tidak mau nurut orang tua, saya akan masuk. Bertobat atau out dari tempat kami. Selesai. Oh mending out, monggo silakan. Kamu akan dihakimi oleh Allah. Tuhan berkati. Bapa di surga, bersyukur buat pengajaran malam hari sehingga kami semakin mengerti bahwa Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan berdaulat atas gerejanya. Dan kami semakin dibawa menjadi orang-orang kudus yang hidup di akhir zaman yang sungguh-sungguh. Kami tidak mau main-main, kami tidak mau mengkamirkan adonan. Kami tidak mau menjadi ragi yang mengkamirkan, yang merusak adonan. Kami mau memiliki ragi kemurnian dan kebenaran. Kami mengucap syukur, kami terus berlari menuju panggilan surgawi, duduk bersama Bapa dan Tuhan Yesus. Kiranya setiap firman yang hamba sampaikan ini boleh termeterai dalam setiap hati umatmu di tempat ini ataupun yang ada di rumah mengikuti live streaming. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan. Terimalah pengurapan hikmat yang datang dari Allah. Pengetahuan rohani, warisan rohani, terima turun atas saudara. Hikmat rohani turun, engkau akan mengenal Allah lebih sempurna. Pulanglah, bawalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama saya katakan.